Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Baik, santri-santriku sekalian, kita lanjutkan saja pelajaran tasrif ini untuk pertemuan yang kedua kita kali ini. Langsung saja kita lihat di layar kalian. Kita masuk sekarang akan mempelajari tentang tasrif istilahi. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya yang dimaksud dengan tasrif istilahi adalah tasrif yang memuat fi'il madi, fi'il mudhari, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim makan, isim zaman, dan isim alat. Bisa kita lihat yang kita warnai kuning, itulah bentuk-bentuk tasrif yang ada. Sekitar 10 bentuk dari fi'il madi sampai isim alat. Insyaallah kita akan jelaskan tentang pengertiannya. Sekarang kita akan melihat dulu tentang perubahan yang terjadi pada masing-masing bentuk tersebut. Kita lihat di sini fi'il madi fa'ala merupakan fi'il asal yang terdiri dari 3 huruf. Maka disebut juga dalam istilahnya disebut dengan fi'il sulasi mujarrad, fi'il yang terdiri dari 3 huruf saja, yang merupakan fi'il asal terdiri dari 3 huruf ini, maka fa, ain, dan lam. Maka fa itu disebut dengan fa fi'il, ain disebut dengan ain fi'il, dan lam itu disebut lam fi'il. Demikian pula kalau misalkan kita melihat fi'il yang di bawahnya nasara, maka sinun ini disebut dengan fa fi'il, so itu sebagai ain fi'ilnya, dan ro itu sebagai lam fi'ilnya. Demikian pula kataba, maka ka itu sebagai fa fi'ilnya, ta-nya itu sebagai ain fi'ilnya, dan ba itu sebagai lam fi'ilnya. Kita lihat perubahan yang terjadi pada fi'il mudhari dari fi'il madi. Atau kita lihat dari semua perubahan ini, karena kata asal dari kata fa'ala yaf'ulu itu, kata asalnya itu adalah 3 huruf fa'ala pada fi'il madi, fa, ain, dan lam. Maka akan kita lihat perubahannya dari fi'il mudhari sampai isim alat. Maka perubahan tersebut, pada kata-kata perubahan tersebut, kata perubahan tersebut, ketiga huruf asal tersebut, ketiga huruf asal fi'il madi akan kita lihat jelas ya pada perubahan-perubahannya. Kita lihat pada yaf'ulu, fa, ain, dan lam juga ada. Pada isim masdar fa'lan mengandung juga ketiga huruf fa, ain, dan lam. Demikian pula isim fa'il, fa'ilun, ketiga huruf fa, ain, dan lam juga dapat kita lihat. Kemudian pada isim maf'ul, maf'ulun, dapat kita lihat pula ketiga huruf asalnya yaitu fa, ain, dan lam. Demikian pula fi'il amr, dapat kita lihat pula fa, ain, dan lamnya. Fi'il nahi juga terdapat fa, ain, dan lamnya juga. Isim makan, isim zaman, dan isim alat dapat kita lihat ketiga huruf asalnya fa, ain, dan lamnya juga terdapat dan terlihat. Akan tetapi mungkin di sini ada penambahan huruf dan ada perubahan harokatnya. Kita lihat perubahan tasrif istilahi pada wazan fa'ala yaf'ulu. Jadi yang diwarnain hijau itulah wazan asal atau timbangannya. Nanti bisa kita lihat bahwasannya fi'il-fi'il mana saja yang masuk ke dalam wazan
fa'ala yaf'ulu ini, sehingga nanti bisa kita samakan dalam pembentukannya. Seperti halnya misalkan di sini nasara, kataba, dan rozako, dan kafaro, nanti bisa kita ikutkan pembentukannya, perubahan bentuknya dari fi'il madi sampai isim alat, sebagaimana kita membentuk fa'ala yaf'ulu fa'lan sampai isim alatnya. Kita lihat misalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun uf'ul, la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Dapat kita lihat isim zaman dan isim makan pembentukannya sama, maf'alun maf'alun. Nanti kita akan mengetahui artinya dan kita akan jelaskan artinya insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Kita lihat pembentukan fi'il mudhari dan fi'il madi. Penulisannya ketiga huruf asalnya fi'il madi masih terdapat fa, ain, dan lam. Kemudian dapat kita lihat dalam yaf'ulu itu ada tambahan satu huruf, yaitu huruf ya, diletakkan di depan huruf fa, ain, dan lam. Dan harokatnya dapat kita lihat harokat ya yaitu di fathah, kemudian huruf fa-nya di sukun, kemudian ainnya yaitu di dhammah, kemudian lamnya juga di dhammah. Maka ketika kita akan membentuk fi'il mudhari dari fi'il madi yang masuk pada wazan fa'ala yaf'ulu ini, persis seperti contoh fi'il mudhari yaf'ulu. Misalkan kita akan membuat nasara. Nasara kita tulis dulu, misalkan di sini. Kita akan membuat fi'il mudhari dari nasara. Kita lihat nasara. Nah, untuk membuat fi'il madinya, fi'il mudhari'nya dari fi'il madi tersebut, maka kita tulis dulu ketiga huruf asalnya, yaitu nun, so, dan ro. Nah, nun, so, dan ro. Nun ini sebagai fa fi'il, so itu sebagai ain fi'il, dan ro ini sebagai lam fi'il. Sebagaimana tadi contohnya, bahwasannya fi'il mudhari dari fi'il madi fa'ala adalah yaf'ulu, ada penambahannya di huruf ya di depan kata fa'ala, fa, ain, dan lam, maka kita pun akan membuat pada nasara ini kita tambahkan di awal katanya dengan huruf ya. Nah, kemudian kita samakan harokatnya sebagaimana harokatnya fi'il mudhari dari fa'ala, yaitu yaf'ulu. Tadi kata yaf'ulu adalah ya-nya kita kasrohkan, kita fathahkan, nunnya kita sukunkan, kemudian huruf so-nya yaf'ulu, ainnya tadi kita dhammahkan, kita ikutkan juga ini so sebagai ain fi'ilnya juga kita dhammahkan, kemudian ro-nya juga sebagai ro lam fi'il, tadi yaf'ulu, lamnya juga dhammahkan. Maka sama seperti fi'il mudhari bentuknya dari fa'ala, yaitu yaf'ulu. Demikian pula nasara mengikuti perubahan hurufnya dan juga perubahan harokatnya seperti fi'il mudhari yaf'ulu. Jadi yansuru, nasara yansuru. Contoh yang lainnya misalkan kataba. Kataba. Untuk membentuk fi'il mudhari'nya, kita tulis dulu ketiga huruf asalnya, yaitu ka, ta, sama ba. Seperti biasanya untuk fi'il mudhari' kita tambahkan di depannya huruf ya. Kemudian harokatnya kita samakan dengan fi'il mudhari' fa'ala, yaitu yaf'ulu, yaitu huruf ya sebagai huruf yang pertama dalam
fi'il mudhari ini dikasrohkan, difathahkan. Kita lihat, kita fathahkan. Kemudian huruf yang kedua yaf'ulu, fa fi'ilnya. Kalau di sini kaf itu sebagai fa fi'ilnya kita domahkan, kita sukunkan, maaf. Kemudian taknya kita domahkan, dan kemudian ba-nya juga kita domahkan. Maka akan kita dapati sama seperti fi'il mudhari'nya fa'ala, yaitu yaf'ulu. Dalam harokatnya dan dalam pembentukannya ditambah dengan huruf ya di depannya. Sehingga fi'il mudhari' dari kataba itu yaktubu. Demikian selanjutnya. Asalkan si fi'il-fi'il tersebut memang termasuk pada wazan fa'ala yaf'ulu. Maka kita wazankan, kita timbangkan dalam pembentukannya dan juga bentuk harokatnya sama dengan fi'il fa'ala yaf'ulu. Kita contohkan lagi, misalkan rozako. Rozako masuk pada wazan fa'ala yaf'ulu, sehingga bentuknya nanti fi'il madi dan fi'il mudhari'nya seperti fi'il fa'ala yaf'ulu. Kita rozako. Untuk membuat fi'il mudhari'nya seperti biasanya kita tulis dulu huruf asalnya, 3 huruf asal, yaitu ro, zai, sama kof. Kemudian kita tambahkan di awal dengan huruf ya. Dan harokatnya kita samakan dengan wazan fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu. Yang pertama yaitu kita fathahkan. Kemudian huruf yang kedua kita sukunkan. Huruf yang ketiga yaitu za sebagai ain fi'ilnya kita domahkan. Kemudian huruf yang keempatnya kof sebagai lam fi'ilnya kita domahkan. Sehingga rozako yarzuku. Bentuk fi'il mudhari'nya dari rozako ada ya yarzuku, sebagaimana fi'il mudhari' dari fa'ala yaitu yaf'ulu. Dalam harokatnya sama seperti itu. Kita masukkan lagi contoh selanjutnya, yaitu kita mempunyai misalkan fi'il madi kafaro. Kalau kita ingin membuat fi'il madinya, fi'il mudhari'nya dari fi'il madi kafaro ini, seperti biasanya kita tulis dulu huruf asalnya itu kafaro. Kafaro, kaf, fa, sama ro. Kemudian kita tambahkan di awal kata tersebut huruf ya sebagai ciri dari fi'il mudhari'. Dan harokatnya kita samakan dengan fa'ala yaf'ulu, yaf'ulu. Huruf yang pertama kita fathahkan, huruf yang kedua kita sukunkan, kemudian huruf yang ketiga kita domahkan, huruf keempat juga kita domahkan. Maka akan kita dapati fi'il mudhari' dari fi'il madi kafaro ini adalah yakfuru. Demikian pula fi'il-fi'il yang lainnya, asalkan fi'il tersebut termasuk pembentukannya masuk dalam fi'il fathah dhammah, yaitu fa'ala yaf'ulu. Kemudian kita kembali lagi ke tasrif istilahi. Demikian pula fa'lan. Fa'lan di sini sebagai isim masdar. Kita lihat pembentukannya isim masdar di sini. Ya, fa'ain dan lamnya masih terdapat, akan tetapi di sini ada tambahan alif setelah huruf lam. Dan harokatnya dapat kita lihat fa'lan di sini, fa-nya yaitu berharokat fathah, ainnya itu berharokat sukun, dan silamnya lantaran di depannya itu ada alif, maka ditanwinkan, dan tanwinnya di sini adalah fathatain. Maka ketika kita membentuk fi'il-fi'il yang masuk kepada wazan fa'ala yaf'ulu seperti nasara yang telah kita contohkan, maka pembentukan isim masdarnya seperti biasanya kita tulis ketiga huruf yang awal, yaitu na, nun, fa, dan ro. Kemudian kita tambahkan huruf alif sebagaimana
fa'lan yang ada pada fa'ala yaf'ulu. Kita tambahkan huruf alifnya, nun, so, ro, kemudian su. Kita tambahkan alifnya. Setelah itu harokatnya kita samakan dengan isim masdar fa'ala yaf'ulu fa'lan, isim masdar fa'lan. Sehingga nunnya kita fathahkan, so-nya sebagaimana ain pada isim masdar di atas disukunkan, maka so-nya juga disukunkan. Kemudian antara ro dan alif kita kasih tanwin. Maka akan mendapatkan isim masdar dari nasara adalah nasron. Kita lihat juga misalkan kita akan membentuk isim masdar dari kataba. Kita lihat di sini. Kataba. Seperti halnya tadi, bahwasanya pada pembentukan isim masdar tersebut ada penambahan satu huruf, yaitu alif setelah huruf yang ketiganya. Pada huruf aba kita tulis dulu misalkan huruf asalnya ka, ta, ba. Ini huruf fiil madinya tetap semuanya difathahkan. Kemudian kita akan membentuk fiil atau isim masdar seperti halnya tadi. Kita lihat. Nah, dalam isim masdar ini dari huruf asalnya fa, ain, dan lam ada tambahan alifnya di depan lam fiilnya. Maka kita tambahkan pula ketika kita akan membuat isim masdar dari fiil-fiil yang lainnya. Seperti di sini kataba, kita tulis dulu ketiga huruf yang asalnya yaitu kaf, ta, sama ba. Kemudian kita tambahkan ham alif di depan ba. Nah, kemudian kita samakan harokatnya. Seperti tadi misalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kita samakan huruf yang pertama difathahkan. Kemudian huruf yang kedua disukunkan. Kemudian huruf yang ketiga beserta alif yang ada kita tanwinkan, yaitu fathatain. Maka akan kita dapati fiil atau isim masdar dari kataba ini adalah katban. Ya. Isim masdar dari kataba adalah katban dengan penambahan satu huruf. Kita buat lagi. Akan tetapi perlu kita ingat, kita ketahui bahwasannya isim masdar itu tidak selalu mengikuti rumusnya, tidak selalu mengikuti isim masdar pada asalnya. Seperti tadi misalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Tidak semua fiil yang masuk pada wazan fa'ala yaf'ulu ini semuanya isim masdarnya adalah fa'lan. Yang harokatnya fa'lan, akan tetapi bisa berbeda juga. Karena yang namanya isim masdar itu tidak terpatok atau tidak selalu mengikuti rumusnya, tidak selalu mengikuti dalam harokat dan pembentukannya tidak selalu mengikuti wazan aslinya sebagai timbangan. Karena pada asalnya isim masdar itu adalah simai. Simai di sini bagaimana orang Arab menyebutkan isim masdar tersebut. Jadi bisa kita lihat perubahan isim masdar dari setiap fiil-fiil yang ada dapat kita lihat langsung di kamus. Seperti halnya misalkan kita akan membentuk isim masdar dari fiil madi kafaro. Kafaro masuk pada wazan fa'ala yaf'ulu, sehingga pembentukannya, harokatnya dan bentuknya kita samakan dengan wazan fa'ala yaf'ulu. Kita lihat, kita tulis dulu, kita akan membentuk isim masdar dari fiil madi kafaro. Kita tulis dulu huruf asalnya, 3 huruf asal yaitu kaf, fa, sama ro. Kemudian jangan lupa dalam isim masdar ini kita tambahkan dengan huruf alif. Nah, yang seharusnya
Yang seharusnya isim masdarnya adalah kafron, seperti halnya fa'lan. Akan tetapi kalau kita lihat di kamusnya, kita lihat di kamus Munawir misalkan, isim masdar daripada fi'il madi kafara bukan bukan kafron, akan tetapi kufron. Jadi ada sedikit perubahan isim masdar. Untuk mengetahui pastinya bentuk isim masdar, kita bisa lihat langsung dari kamusnya. Kamus apa saja, bisa kamus Mahmud Yunus atau kamus Munawir. Nah, walaupun ada sedikit perubahan, akan tetapi kafaro ini hampir menyerupai dengan isim masdar dari fa'alan. Akan tetapi kafaro mempunyai isim masdar kufron. Ada penambahan pada alifnya, kemudian ditanwinkan. Demikian selanjutnya. Asalkan huruf-huruf tersebut, fi'il madi tersebut masuk pada wazan fa'ala yaf'ulu, maka kita timbangkan fi'il madi tersebut kepada timbangan fa'ala yaf'ulu. Seperti kita lihat misalkan rozaqo yarzuqu rizqon, ya, nasoro yansuru nasron, kataba yaktubu katban, rozaqo yarzuqu rizqon, kafaro yakfuru kufron. Inilah cara pembentukan fi'il mudhari dan isim masdar dari fi'il madi sebagai fi'il asal, ya, fi'il yang pertama kali yang akan kita bentuk menjadi bentuk yang lainnya, sehingga fi'il madi ini sebagai sebagai fi'il awal, ya, pembentukan bentuk-bentuk yang lainnya menjadi fi'il yang lain, menjadi isim yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita baru mempelajari tentang pembentukan fi'il mudhari dan isim masdar dari fi'il madi, yang mudah-mudahan bisa difahami. Untuk hal-hal yang belum bisa difahami atau kurang bisa difahami, bisa kalian tanyakan langsung. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.